balik lagi sama gue Ayu. Yang namanya HP gaming kalau nggak dites main game rasanya kurang afdol lah ya. Jadi makanya sekarang gue mau tes si Poco F4 GT ini yang nyandang predikat HP gaming resmi Snapdragon 8 Gen 1 paling terjangkau. Metodenya gue bagi jadi 2 sesi, yaitu sesi game singkat dan game yang cukup lama. Dan gue bakal gantian mainnya sama Kak Felix ya, jadi biar bisa bantu jokiin. Oke, langsung aja, ini dia tes gaming Poco F4 GT. Di pengujian ini gue jelasin dulu ya kalau gue itu tes di studio kantor yang ruangannya ber-AC. Cuacanya pun gak terik-terik banget, jadi ya hasilnya bisa berbeda kalau keadaan sekitar kalian lagi panas. Gue tes ini di settingan maksimal di setiap gamenya, dan setelah main game HP-nya bakal didinginin dulu pakai kipas gaming eksternal. Game pertama gue main Mobile Legends, gue start di baterai 99% dan suhu handphone sekitar 33,7 derajat. Gue main satu game selama 15 menit, gak ada stuttering atau frame drop dan FPS-nya stabil di 118 sampai 120 FPS. Selesai main, baterainya sisa 90% dengan suhu handphone di 43,8 derajat. Game kedua gue main PUBG Mobile dengan settingan HDR Extreme, baterai ada di 86% saat gue awal main dengan suhu handphone di 34,8 derajat. Gue main deathmatch selama 7 menit sih, ini gak ada masalah sama sekali, stabil di 50-60 fps. Selesai main, baterainya sisa 80% dengan suhu handphone sekitar 39 derajat. Game ketiga gue main Apex Legends dengan settingan HD Ultra Extreme. Gue main posisi baterai di 80% dengan suhu handphone di sekitar 34,8 derajat. Gue main deathmatch ini selama 4 menit, FPS-nya stabil di 50-60 fps. Selesai main pun posisi baterainya ada di 75% dengan suhu handphone sekitar 40 derajat. Game keempat ada Honkai Impact 3 dengan settingan video maksimal di angka 5. Gue start di baterai 75% dan suhu handphone sekitar 36 derajat. Selama main sini lancar ya, frame rate juga stabil di 50-60 fps. Gue main sekitar 5 menit, selesai main baterainya sisa 69% dengan suhu 42 derajat. Game kelima gue main Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps. Gue start di baterai 68% dan suhu handphone di sekitar 38 derajat. Selama main sini lancar ya, frame rate juga stabil di 50-60 fps. Gue main 8 menitan, baterainya sisa 61% dengan suhu handphone sekitar 42 derajat. Game ke-6 ini ada Asphalt 9 yang gue main start di baterai 60% dengan suhu handphone sekitar 34 derajat. Main selama 6 menit, baterainya sisa 57% dengan suhu sekitar 38,8 derajat. Nah, jadi setelah selesai ngetes game ini seharian, besoknya gue coba tes lagi tapi main gamenya agak lamaan. Bedanya hari ini tuh hujannya gede banget dari pagi, jadi suhu sekitar tuh dingin banget. Tapi sebelum lanjut tes gaming durasi lebih panjang, ngomong-ngomong kalian udah tahu belum nih, ada provider internet yang ngasih kebebasan gak ngatur-ngatur, enak buat dipakai mabar sepuasnya. Namanya Live On yang ngasih kuota gede tanpa FUP, jadi gak takut speednya bakal turun atau di limit. Kalau kuota kita masih nyisa juga nggak akan hangus, bakal diakumulasi ke bulan berikutnya up to 1000 GB. Yang penting kita perbaruin langganan aja tiap bulannya. Nah, kalau mau coba kalian bisa pilih paket Power Go harga 50.000, dapat kuota 20 GB buat sebulan dan gratis nelpon 20 menit ke semua operator. Linknya gue share di deskripsi ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tes gamenya. Gue coba tes PUBG Mobile selama 22 menit, gue start di baterai 92% dan suhu handphone sekitar 29 derajat. Gue 2 kali main Battle Royale dan gak ada lag sama sekali. Frame rate-nya juga stabil di 50-60 fps. Selesai main, baterainya ada di 80% dan suhu handphonenya ada di 35 derajat. Nah, gue tes lagi main Honkai Impact 3, gue start di baterai 79% dengan suhu 28 derajat. Selama main sih lancar ya, ada gue notice 1 atau 2 kali frame drop sebentar setelah main 15 menit. Gue main selama 24 menit, baterainya sisa 68% dan suhu handphonenya ada di sekitar 40 derajat. Dah pas ganti hari sebelum syuting itu kebetulan cuacanya jadi terik, jadi gue coba long run tes Genshin Impact.
Gue coba main selama 26 menit, di awal baterainya 98% dengan suhu sekitar 33 derajat. Selesai main baterainya ada di 82% dan suhunya di 43 derajat. Nah, Genshin ini kerasa optimal banget ya di Poco F4 GT. Selama main sih lancar banget, sekitar 50-60 fps. Kesimpulannya dari beberapa kali main game, mau durasinya singkat ataupun lama, ini menurut gue sih Poco F4 GT ini nggak ada kekurangan ya. Selama gue main juga kerasa banget tuh yang namanya layar Poco F4 GT ini responsif banget dan tombol trigger L dan R-nya tuh clicky banget. Yang penting sih lingkungan sekitar saat main gamenya ya, kalau bisa ada di ruangan ber-AC biar enak main game lama-lama. Dan kalau boleh jujur ya, ini heat management dan durabilitas baterai Poco F4 GT ini sangat baik. Ya udah gitu aja, kalau kalian tipikal yang suka main game berat lama-lama di HP dan ada budget beli HP flagship, yang nggak ada salahnya sih buat sikat F4 GT ini. Gak pakai lama lagi. Gue aja ini sebenarnya mau diem-diem bawa pulang nih HP ke Depok ya. Mendingan kuy lah kita beli aja nih biar bisa mabar pakai F4 GT.